mau bilang satu hal. Kalau Allah itu baik, maka keadaan saudara dan saya juga akan baik-baik saja. Amin. Kalau Yesus itu baik, keadaan saudara dan saya akan baik-baik saja. So jangan pakai tolak ukur dunia ini. Karena saudara dan saya datang bukan dari dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Kalau engkau mau hidup berdasarkan apa kata orang tentang engkau akan jadi seperti apa kata orang. Tetapi hiduplah berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang engkau, maka engkau akan berkemenangan dalam hidupmu. Amin. So jangan banyak mendengar, pasang ini telinga untuk hal-hal yang di luar sana. Karena kehidupan kekristenan dia bertolak dengan dunia ini. Kalau kemenangan dunia bilang kita harus ada di bumbungan yang paling tinggi, justru bumbungan yang paling tinggi itu bahaya, saudara. Saya mau tanya, ketika orang ada di puncak yang paling tinggi, orang pendaki, mereka ada di puncak tebing, di gunung yang paling tertinggi, kira-kira mereka bisa bertahan berapa lama di atas gunung? 1 tahun ada? Tidak ada. Paling 2-3 hari. Tapi sampainya kan capek itu, saudara. Tapi mereka paling top tuh paling bisa 1 hari, besok mereka turun lagi. Itu dunia. Tetapi firman Tuhan malam hari ini diajarkan turun. Yesus memanggil saudara dan saya, mari turun. Turunkan emosimu, turun amarahmu, turunkan sakit hatimu, turunkan kekecewaanmu. Turun. Dan tinggal tenang. Karena firman Tuhan bilang ketika kita tinggal tenang, di situ terletak kekuatan saudara dan saya. Amin. Tinggal tenang. Orang yang tidak tenang dia tidak dapat berdoa, saudara. Kita harus tenang dulu. Turunkan semua itu. Padamkan, turun. Karena ketika Simon Petrus, ketika dia ada di tengah laut, dan Tuhan Yesus undang dia turun, maka Simon Petrus turun dari perahu. Saya mau satu orang dulu baca dulu Matius 14 ayat yang ke-29. Matius 14 ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apa yang Petrus salahkan? Kata Yesus, datanglah Petrus, datang. Maka Petrus mengalami mujizat berjalan di atas air, saudara. Ada kok yang di sini pernah berjalan di atas air? Tuhan Yesus habis itu Petrus ada. Dan saudara dan saya juga akan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan mujizat-mujizat yang di luar nalar manusia. Ketika kita meresponi dengan cepat suara Tuhan Allah. Banyak hal kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Lambat. Rencana Tuhan sepertinya terlambat sekali untuk kita punya masa depan. Untuk apa yang menjadi doa kita lambat sekali. Karena respon saudara dan saya. Sakeus ketika dia mengalami respon itu, dia tidak pakai tanya-tanya lagi. Ketika mungkin kita saudara saat ini ada di bumbungan yang paling tinggi, amarahmu ada di bumbungan yang paling tinggi, dan saudara berkata bahwa Tuhan tidak bisa. Tidak mungkin saya tidak marah Tuhan. Kalau keadaan seperti ini saya pasti akan marah. Tapi kalau Tuhan bilang padamkan amarahmu, turun saudara. Turun. Supaya Tuhan bisa bekerja. Karena ketika engkau yang bekerja terus, Tuhan akan lipat tangan. Tetapi ketika engkau turunkan tanganmu, biarkan Tuhan yang campur tangan atas perkaramu, atas masalahmu, atas pergumulanmu. Dan engkau akan melihat luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan engkau berkata, Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Itulah berarti kesaksian. Banyak kita belum mengalami itu. Mungkin hari-hari ini banyak sekali kita merindukan ada mujizat Tuhan. Respon cepat saudara suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara malam hari ini. Respon cepat seperti Sakeus. Sakeus dia seorang pemungut cukai yang tidak ada apa-apanya. Dia cuma punya kekayaan yang besar. Karena dia seorang kepala pemungut cukai. Tetapi Sakeus tahu dan tahu. Ketika dia mau datang mau datang mengenal Yesus. Dia tidak bawa dia punya pangkat, dia tidak bawa dia punya jabatan, dia tidak bawa kedudukan, dia tidak bawa hartanya, dia tidak mengandalkan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya mau bilang seperti ini. Harta, pangkat, kedudukan, jabatan, itu semua dicari oleh orang-orang dunia. Amin. Itu semua dicari orang-orang dunia. Dan saya mau bilang harta, pangkat, kedudukan, semuanya akan berhenti di lubang kubur. Tetapi pengenalan akan Yesus Kristus itu akan membawa engkau tembus lubang kubur dan masuk pada surga yang kekal. Amin. Kenal Yesus lebih lagi. Sakeus dia
saudara. Dia tahu ini poin. Makanya waktu dia kejar Yesus, dia berlari, dia tidak pakai dia punya pangkat kedudukan jabatan untuk dia bilang saya orang kaya, saya akan undang Yesus untuk datang makan. Dia tidak pakai itu. Tetapi dia terpengen sekali lihat siapa Yesus. Karena dia tahu dalam mengenal akan Yesus, dia akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan harta pangkat kedudukan ini dicari orang dunia. Tapi saya bilang akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Jangan kejar itu saudara. Karena di Matius 3. Matius 6 ayat 33. Di situ firman Tuhan dia berkata seperti ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan pada saudara dan saya. Kekayaan apapun bentuknya yang kau cari, jangan diutamakan cari itu. Engkau cari sumbernya. Karena ketika engkau dapat Yesus, engkau dapat semuanya saudara. Amin. Tepuk tangan dulu. Itu kuncinya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ketika engkau dapat Yesus, semuanya Tuhan kasih saudara. Ada satu anak kemarin dia datang dan dia bilang, kakak saya sakit kakak. Saya belum sembuh. Saya minta cari lagi. Tambah waktumu lebih lagi dengan Tuhan. Karena kalau mati saja dia mau masa untuk menyembuhkan, dia tidak kasih. Mati saja dia mau saudara. Dia mau rela jadi kutuk. Supaya derajat saudara dan saya diangkat. Dia mau turun. Oleh sebab itu saya mau bilang, kalau ukuran dunia turun itu adalah kekalahan yang besar. Karena orang pemenang harus naiknya di atas, betul? Tetapi tolak ukur kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika engkau berbicara tentang Tuhan dan turun, itu kemenangan terjadi. Engkau lihat, nanti kemenangan pasti terjadi. Kenapa? Karena Yesus mengalahkan maut. Dia turun sampai ke dalam kerajaan maut. Amin. Dia turun derajatnya sehingga kemenangan terjadi. Karena firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dan Yesus mau lakukan itu. Supaya apa? Derajat saudara dan saya diangkat. Yang dulunya terkutuk menjadi orang-orang yang diberkati. Yang dulunya tidak layak untuk datang ke hadirat Allah, kita dilayakkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Yang dulunya tidak diberkati, di dalam dia berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir berkat, firman Tuhan bilang. Apalagi dia mau, kalau Yesus saja mau turun serendah-rendahnya supaya derajat saudara dan saya diangkat. Siapakah saya dan saudara? Sampai ketika Tuhan turunkan sedikit emosimu, turunkan sedikit standar hidupmu, turunkan sedikit mimpi-mimpimu, atau kan mungkin turunkan sedikit perkataan-perkataanmu, amarah-amarahmu, turun saudara. Ketika engkau respon hal yang Sakeus alami, itu pun juga saudara dan saya alami. Amin. Apa yang terjadi ketika Sakeus dia respon itu? Ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saya mau katakan seperti ini saudara. Ketahuilah mungkin engkau mulai belajar hidup dekat Tuhan. Engkau mulai hidup dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu mungkin akan jadi bahan ejekan, bahan olokan. Dulu makan sontak berdoa, sekarang makan wetondo di berdoa. Dulu sontak di gereja, sekarang tangan tiap hari Alkitab di tangan. Saya mengalami itu saudara, makanya saya pernah bicara. Dulu saya pernah bilang makan berdoa. Dulu tidak tahu yang namanya gereja. Awal-awal saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan. Itu jadi cemooh, itu jadi bahan omongan. Sakeus pun mengalami hal yang sama. Tetapi jangan pernah, sekali lagi saya mau bilang, jangan engkau hidup berdasarkan apa kata orang. Karena orang tidak akan menjamin hidupmu. Tetapi hiduplah berdasarkan apa kebenaran kata firman Tuhan. Amin. Dan hidup lakukan, engkau akan melihat 30, 60 sampai 100 kali lipat, itu janji Tuhan. Amin. Ayat yang ke-8, saya mau bilang ini poin ketika apa yang sudah Sakeus lakukan dalam mencari Tuhan. Ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus ini dia seorang yang pemungut cukai yang suka apa? Minta lebih. Minta pajaknya itu lebih saudara. Tapi Sakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia meresponi suaranya Tuhan. Ada satu perubahan. Hal yang dialami Sakeus. Sakeus mengalami yang namanya kasih.
Dia punya kasih, saudara. Oleh sebab itu dia sampai berkata seperti ini. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan Sakeus. Dan dia mulai berkata, dia bilang apa? Kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan. Saudara, 4 kali lipat. Bayangkan, saudara. Dia seorang yang suka memeras orang. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada perubahan. Saudara dan saya pun sama. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus dan engkau punya hidup tidak berubah, saya bilang tanya dulu, sudah ketemu betul atau belum? Atau cuman KTP-nya saja yang Kristen? Kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, tidak-tidaknya ada perubahan dalam hidupmu, dalam karaktermu, tutur katamu, gaya hidupmu. Pasti semuanya berubah. Sakeus mengalami. Sebab itu, pada waktu Sakeus dia mulai mengalami yang namanya meresponi apa yang menjadi suara Tuhan. Dia mengalami yang pertama, yang namanya kasih. Hal yang kedua, ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya mau katakan, saudara, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita yang hilang. Tapi seberapa besar respon kita akan kebenaran firman Tuhan, itu yang akan menyatakan engkau sampai atau tidak. Engkau yang harus respon. Tuhan sudah menyelesaikan, tetapi tinggal kita yang meresponi. Malam hari ini kalau kita meresponi firman Tuhan, maka pegang ini 2. Kasih yang pertama, ada pemulihan, ada perubahan, ada pertobatan. Yang kedua, Sakeus yang seharusnya menjadi orang-orang yang terkumpul dalam orang-orang yang harus dibinasakan. Tetapi oleh perjumpaannya dia dengan Yesus, oleh karena dia respon suara Tuhan dengan baik, maka firman Tuhan bilang hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini adalah anak Abraham. Malam hari ini saya mau undang Bapak Mama kita semua di tempat ini. Mari kita respon firman Tuhan dengan baik. Mungkin engkau ada di posisinya Sakeus, tetapi malam hari ini firman Tuhan bilang respon seperti Sakeus. Lakukan bagianmu dan biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya dia. Jangan engkau lakukan bagianmu plus bagiannya Tuhan. Engkau akan sengsara, engkau akan capek. Maka tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang kecewa dan lari daripada panggilan Tuhan, karena mereka bilang capek ikut Tuhan. Karena bagian mereka dan bagian Tuhan pun mereka ambil. Satu porsi mereka kerjakan semua dan mereka capek. Lakukan saja bagian kita, saudara. Kalau Tuhan bilang percaya kebenaran firman, percaya. Seperti malam hari ini sebelum saya tutup khotbah saya mau bilang, saya mengingatkan kembali kita semua yang ada di tempat ini. Dunia boleh digoncangkan dengan berita tentang sakit Delta COVID yang kedua, yaitu mengerikan sekali. Tapi saya mau bilang, iman percayamu itu yang akan menyelamatkan. Apa yang kau takuti, itu yang akan terjadi. Berikan telingamu untuk mendengar firman Tuhan saja. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau engkau terus memberikan telingamu hanya mendengar tentang COVID akan berbangga dan dia akan menguasai pikiranmu, hatimu, dan ketakutan, maka timbullah COVID. Tetapi kalau rohmu yang ada, engkau tahu bahwa roh yang ada dalam kehidupan saya lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini, jangan takut, saudara. Hati yang gembira dalam tobat. Orang boleh meninggal karena COVID, saudara dan saya akan menonton saja. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Saya undang para singer dan Mama Pet mungkin bisa bantu saya lagu yang tadi. Lagu kesaksian tadi.